Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Yuniana dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna membantu proses wawancara ini. Perkenalkan, Ibu, kami mahasiswa semester 2 Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Indonesia PGRI. Perkenalkan, saya sendiri Halimatus Solihah dan dua teman saya yang bernama uh, Isdihana Rohma dan Atifah Astakalila. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yang diampu oleh Bapak Itsar Bulorangka, MPD Kons. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan, pengalaman, serta pandangan Ibu mengenai peran konseling dalam praktik keperawatan profesional, penanganan pasien, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Langsung saja, saya akan memulai wawancaranya. Pada sesi pertama, pertanyaan akan diajukan oleh Atifah Asnakadillah. Pada dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya Ibu mohon izin ya untuk melakukan wawancara. Yang pertama saya ingin mengenal latar belakang Ibu terlebih dahulu. Bisakah Ibu memperkenalkan nama lengkap Ibu, unit tempat bertugas, serta sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai perawat? Baik Mbak Atifah ya. Perkenalkan saya Ibu Yuniana. Saya saat ini berdinas di instalasi rawat jalan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Saya sudah menjadi perawat sejak tahun 94 sampai saat ini, tapi saya menjalani PNS sejak tahun 99 sampai saat ini. Jadi sudah 27 tahun saya PNS. Nah, saya bekerja di poliklinik onkologi paru ya, untuk kanker paru, yaitu. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu memilih profesi perawat sebagai karir Ibu sendiri? Kalau untuk dari saya sendiri ya, saya ingin lebih bermanfaat aja ya buat diri saya, untuk keluarga dan untuk orang lain. Ingin memberikan manfaat ya, artinya apa yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain, itu aja. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai peran konseling dalam praktik keperawatan. Menurut Ibu, seberapa penting peran konseling dalam proses pemulihan pasien, dan bagaimana cara Ibu membangun hubungan saling percaya terhadap pasien baru? Konseling itu menurut saya sangat penting ya, karena itu untuk sebagai obat pasien juga, karena untuk konseling itu kita membina hubungan saling percaya dengan pasien, lebih dekat lah, artinya kita dengan menanyakan nama pasien, dengan kita tersenyum, dengan sentuhan ke pasien ya, artinya memberikan tenangan ke pasien gitu kan. Jadi pasien itu percaya pada kita, dan kita juga memberikan tepat waktu ya. Kalau misalkan kita janji, misalkan nanti sebentar lagi kita ukur tanda-tanda vitalnya, misalkan gitu. Kita lakukan itu tepat waktu, atau kita membangun waktu ya, misalkan janji, misalkan berapa lama kita akan datang kembali ke pasien, seperti itu. Biasanya sih pasien kalau kita konseling begitu, dia akan lebih dekat ya dengan kita ya. Gitu. Lalu hambatan apa yang paling sering Ibu temui saat berkomunikasi atau memberikan konseling kepada pasien? Hambatannya misalkan pasien-pasien yang mungkin dia itu tingkat pendidikannya yang mungkin rendah ya, seperti misalkan dia kurang paham apa yang kita sampaikan. Jadi kita menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang memang mudah dimengerti. Karena mungkin ada beberapa pasien yang mungkin dia kurang paham tentang medis, seperti itu. Halo Ibu, selamat siang. Mohon Iya, izin selamat bertanya dengan siang. Ibu. Siang Saya Mbak Yustiana.
Ya, eh, pertanyaannya, bisakah Ibu menceritakan pengalaman saat menghadapi pasien atau keluarga pasien yang sedang cemas, berduka, atau menolak pengobatan? Bagaimana cara Ibu menanganinya? Ada mungkin beberapa kasus yang pasien, kalau misalkan kasus yang di tempat saya ya, Poliklinik Onkologi Paru, ada beberapa pasien yang memang tidak mau dilakukan tindakan kemoterapi atau radiasi atau tindakan yang memang diagnostik seperti bronkoskopi karena takut sakit atau takut dia mengalami kematian atau lain-lain, ya mungkin bisa saja karena pasien tingkat pengetahuannya kan kadang berbeda-beda. Tapi dari kita segi perawat ya, dari kami menenangkan pasien terlebih dahulu, kita ajak duduk biar dia tenang. Terus kita dengarkan apa misalkan dia kendalanya, kenapa memang penolakannya seperti apa, kita dengarkan dulu sampai dia selesai mengungkapkan kecemasannya. Baru kita nanti memberikan edukasi ya, maksudnya alasan dokter melakukan tindakan ini atau apa yang akan dilakukan itu alasannya buat kepentingan pasien, misalkan untuk pengobatan, perjalanan pengobatannya, terapinya agar tuntas untuk mengobati penyakitnya, seperti itu. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, keterampilan atau teknik apa yang paling sering Ibu gunakan untuk membantu pasien mengekspresikan perasaannya? Ya, seperti itu tadi ya, kita ajak duduk dulu biar dia tenang ya kan. Kita tanya kenapa gitu kan. Ya itu sih maksudnya, itu teknik-tekniknya apa sih namanya yang biasa kita lakukan seperti itu. Mengedukasi pasien alasannya dia gitu kan. Baik, Ibu, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu menjaga profesionalitas atas menghadapi masalah emosional pasien, serta apa saran Ibu bagi mahasiswa bimbingan dan konseling maupun keperawatan yang sedang mempelajari keterampilan konseling? Gimana Mbak? Maaf nih, ada anak saya. Maaf, minta diulang Mbak, maaf. Iya. Bagaimana Ibu menjaga profesionalitas saat menghadapi masalah emosional pasien, serta apa saran Ibu bagi mahasiswa bimbingan dan konseling seperti kami maupun keperawatan yang sedang mempelajari keterampilan konseling? Oh iya. Kalau Iya. kita sih profesional, kita kan kita sebagai perawat itu kita membedakan ya. Kita saat kita tugas, saat kita di luar tugas ya, artinya kita empati sama pasien. Misalkan pasien dia ada keluhan, ada rasa sakit, ada kematian dan lain-lain, tetap kita berempati, menunjukkan kita memang ikut sedih, tapi kita juga tidak menangis ya. Artinya kita juga tetap profesional, tetap menenangkan pasien. Tapi kita sendiri kalau misalkan di luar ya kita nggak bawa-bawa juga ya, maksudnya apa namanya, kejadian yang di rumah sakit ya kita nggak dibawa pulang ya, kita profesional di rumah ya, kita sebagai ibu, sebagai orang tua ya kita tetap tidak bawa pekerjaan ke rumah gitu. Gitu aja sih. Tapi untuk saran saya sih untuk mahasiswa ya, teman-teman yang sedang pendidikan ya, mungkin skill ya yang mesti lebih diasah ya. Terus apa sih namanya? Kalau pinter sih mungkin nomor 2 kali kalau menurut saya ya. Tapi pasien itu sih lebih pasien atau orang-orang itu lebih seneng dia mendengar, kita lebih mendengarkan curhatan mereka gitu loh. Kita mendengarkan tekniknya. Jadi kita bagaimana cara kita untuk bisa apa sih namanya, membangun trust itu gitu. Jadi kita lebih banyak ke situ sih. Kalau misalnya kepinteran sih kita mungkin semua juga udah belajar ya, kalau tentang skill kayak gitu-gitu kita mungkin udah praktek itu kita mungkin udah banyak belajar ya. Tapi membangun trust itu ke orang lain itu yang mungkin harus lebih diperhatikan kalau menurut saya. Jadi apa sih
bukannya di medis saja ya, mungkin di pekerjaan lain juga kalau kita tidak membangun hubungan kerjasama, trust dengan mereka, ya itu juga kurang kurang baik ya. Itu terutama itu dulu sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk pekerjaan nanti akan berjalan dengan sendirinya kalau kita udah membangun kerjasama seperti itu. Pasien juga akan mau, maksudnya mau dipasang infus atau dilakukan apa, dia kalau kita udah percaya pada kita, ya insya Allah dia akan percaya dan mau akan dilakukan gitu loh. Jadi penjelasan kita itu diterima. Mungkin itu aja sih ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuniana dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya, kesediaan, serta pengalaman dan wawasan yang telah Ibu bagikan selama wawancara ini. Informasi yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat bagi kami, tentunya mendapatkan ilmu baru lagi yang tadinya kami nggak tahu jadi tahu. Gitu. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah Ibu bagikan dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi saya dan teman-teman mahasiswa lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu Bidan Leni untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna membantu proses wawancara ini. Perkenalkan Ibu, kami mahasiswa semester 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indah Prasta PGRI. Perkenalkan nama saya sendiri Halimatus Solihah bersama dengan dua teman saya yaitu Atifah Hasna Kalila dan Nisdi Hana Rohmah. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itsar Bularangka MPD Kons. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan, pengalaman, serta pandangan Ibu mengenai peran konseling dalam praktik kebidanan profesional, penanganan pasien, dan tantangan yang dihadapi Ibu dalam praktik sehari-hari. Baik, langsung saja saya akan mulai pada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama akan diajukan kepada Isdihana Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Halo, selamat siang Bu Leni. Bisa Ibu perkenalkan nama lengkap, unit tempat bertugas, serta sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai bidan? Ya, perkenalkan nama saya Leni Indah Retnowati. Saya di sini sebagai bidan di Klinik Pratama Jasmine dan saya sudah 10 tahun menjadi bidan di Klinik Pratama Jasmine. Apa yang membuat Ibu memilih profesi bidan sebagai karir? Karena profesi bidan sangat unik ya, karena hanya menangani di ibu dan anak, terus juga suka melihat anak kecil, bayi terutama. Jadi menarik lah. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atifah. Oke. Sangat penting ya, karena di zaman sekarang kan biar udah banyak informasi yang dicari di internet maupun di mana-mana, tapi tetap aja mitos atau dari zaman-zaman dulu tuh masih ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi gimana caranya membangun hubungan saling percaya sama pasien sih lebih ke
mendengarkan saat dia bercerita, terus kalau dia konsultasi ya kita dengerin secara seksama, jangan menggurui, apalagi memberi perintah, terus memberikan edukasi sesuai dengan keluhan si pasiennya. Gitu. Ada lagi, Mbak Atifah? Hambatan yang paling utama di bahasa. Karena ada beberapa pasien yang masih nggak bisa berbahasa Indonesia dari daerahnya. Misalkan dia dari daerah Madura, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau, kita harus cari anggota keluarganya yang bisa bahasa Indonesia. Jadi ditranslatein sama dia. Terus yang kedua sama pendidikan, karena itu berpengaruh gimana caranya kita mengedukasi. Jadi kalau pendidikannya agak rendah seperti dia SD, pastikan tingkat literasi atau membacanya mereka kan agak kurang. Jadi kita mungkin lebih ekstrak untuk menjelaskannya secara perlahan supaya bisa masuk ke pasiennya atau ditanya berulang kali, ibu sudah mengerti atau belum, atau bapak atau nenek atau ibunya sudah mengerti atau belum, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Kak Yusdihana Rahmah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu menceritakan pengalaman saat menghadapi pasien atau keluarga pasien yang sedang cemas, berduka, atau menolak pengobatan? Bagaimana cara Ibu menanganinya? Yang lebih sering itu untuk penolakan tindakan, karena ada beberapa kasus yang seperti contohnya ada luka terbuka yang seharusnya dijahit, tapi ada beberapa pasien yang menolak untuk dijahit. Itu tetap kita edukasi, misalkan kekurangan nanti kalau tidak dijahit seperti apa nanti di rumah itu. Tapi kalau misal sudah kita jelaskan resiko apa nanti yang bakal terjadi di rumah atau di kemudian hari, tetapi pasiennya tetap kekeh atau keluarga pasiennya kekeh dia tidak mau dilakukan tindakan, itu biasanya kita akan mengeluarkan surat keterangan penolakan tindakan gitu. Karena mau bagaimanapun kita sebagai tenaga kesehatan nggak boleh namanya memberikan keputusan atau memaksa pasien atau keluarga pasien harus mengikuti kemauan kita tuh nggak boleh. Jadi semua tetap keputusan ada di keluarga pasien atau di pasien. Jadi untuk tenaga kesehatan yang paling penting itu adalah informed consent gitu. Jadi segala sesuatunya harus di informed consent dulu ke pasien. Jadi kalau sudah informed consent itu sudah aman. Seperti itu. Oh begitu ya Bu. Iya. Kalau keterampilan atau teknik apa yang paling sering Ibu gunakan untuk membantu pasien mengekspresikan perasaannya itu seperti kayak gimana ya Bu? Kalau untuk teknik nggak ada ya. Mungkin jangan menggurui aja sih gitu. Jangan menggurui, jangan menjudge langsung. Ah ibu nih begini gini gini itu nggak boleh. Jadi lebih tepatnya kita seperti ngobrol dengan teman aja gitu, curhat dengan teman biasanya gitu. Karena kalau kita menggurui atau menjudge itu biasanya dia nggak akan balik lagi atau dia akan udah deh sampai di sini kita mengorek atau menggali lebih dalam lagi ke pasiennya gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana Ibu menjaga profesionalitas saat menghadapi masalah emosional pasien, serta apa saran Ibu bagi mahasiswa bimbingan dan konseling maupun kebidanan yang sedang mempelajari keterampilan konseling?
menjaga profesionalitas mungkin dari mimik muka kali ya, karena kan kebanyakan kalau bidan itu kan lebih ke banyak banget problemnya ibu-ibu rumah tangga, karena mereka KB aja, hanya suntik KB aja, dia bisa sejam, bisa setengah jam, itu karena cerita gitu. Jadi paling untuk menjaga profesional kita dengerin aja, kita dengerin, kita iya-iya sambil senyum, yang tidak memotong pembicaraan mereka gitu. Jadi ya buat mereka nyaman aja sih sebenarnya. Kadang kalau kita terbawa suasana, kadang kan berpengaruh ya ke cara kita ngomong atau mimik muka gitu. Jadi sebisa mungkin sih jangan terlalu dibawa suasana ya. Mungkin mungkin awal-awal jadi bidan mungkin iya gitu, karena masih belum bisa mengkontrol emosi kan, karena masih suka kebawa keikut suasana ibunya, ibunya sedih kita ikut sedih, ibunya emosi kita ikut emosi. Tapi seiring berjalannya waktu itu pasti akan bisa mengkontrol semua emosi, dari ibunya nangis, ibunya emosi, itu pasti akan bisa terkendali kalau sudah eh, berjalannya waktu lah gitu. Terus untuk saran buat mahasiswa yang masih di kebidanan, ya sering-sering turun ke lapangan aja sih, sering-sering turun ke lapangan. Jadi nggak terpaut dengan teori, karena itu berbeda. Teori dengan di praktek itu akan berbeda. Jadi sering-sering turun ke lapangan. Terus untuk yang bagian konseling, ini kalau konseling itu bercerita kan. Jadi sering-sering jadi pendengar yang baik. Jangan jangan tiba-tiba langsung menjudge, ibu tuh harus seperti ini, ibu tuh begini tuh gitu. Enggak. Ya semoga jadi pendengar yang baik gitu. Gitu aja sih. Baik Ibu Bidan Leni, terima kasih atas jawabannya. Sangat memuaskan. Selanjutnya Ya, dilanjut sama moderator ya. Baik, terima kasihnya ada Ibu dan Leni. Kesimpulan yang bisa kami ambil mungkin dapat memahami bahwa bidan dan konselor BK itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama membantu individu melalui komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan mendengarkan. Perbedaannya mungkin kalau bidan fokusnya di pelayanan kesehatan bayi pasien secara medis, sedangkan kalau konselor BK itu berfokusnya pada pendampingan psikologis, pengembangan diri, serta membantu individu menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Meskipun memiliki bidang yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama membutuhkan keterampilan konseling agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Terima kasih kepada Ibu Leni sekali lagi. Mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu untuk bisa boleh. dokumentasikan. Ya. Ibu, terima kasih ya Ibu Leni atas jawabannya dan partisipasinya yang sudah mau kami wawancarai. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Mungkin semoga ilmu dan pengalaman yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kami ke depan. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan guna membantu proses wawancara pada hari ini. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Dan perkenalkan, nama saya sendiri Halimatus Solihah, Ibu, dan bersama dengan dua teman saya yaitu Atifah Hasna Kalila dan Yusdihana Rohmah. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka MPD Kons. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan, pengalaman, serta pandangan Ibu mengenai peran konseling dalam praktik kedokteran profesional, penanganan pasien, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Kemungkinan wawancara ini akan diperkirakan berlangsung sekitar 10 menit.
agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik dan tidak ada hal penting yang terlewat. Maka dari itu, kami mohon izin kepada Ibu untuk merekam pada pertemuan hari ini. Baik, langsung saja akan memulai wawancaranya. Untuk sesi pertanyaan pertama akan diajukan kepada Yusdihana Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Halimah. Selamat sore Ibu Dokter. Perkenalkan saya Ya, Yusdihana selamat sore. Rohmah. Ingin bertanya kepada Bu Dokter, bisa Ibu memperkenalkan nama lengkapnya, unit tempat bertugas, serta sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai dokter? Oke, nama saya tanpa gelar ya, nama kan ya. Sama gelar juga Ibu, mohon maaf. Oke, nama saya kalau gelar Dokter Nini Setiastuti, Magister Farmasi, Magister Biomed, SPKKLP, Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis. Nah, itu nama lengkap saya beserta gelar. Kemudian umur ya, nggak perlu. Umur saya 51 tahun. Kemudian saya adalah seorang perempuan, yaitu istri dari seorang suami dan 2 anak. Dan anak saya sudah besar-besar, satunya sudah jadi dokter, dan satunya lagi baru menempuh kuliah di kedokteran juga semester 6. Nah, suami saya tentu satu ya, hanya satu gitu kan. Dan suami saya anggota begitu. Terus kehidupan sehari-hari saya aktif saat ini bekerja sebagai company doctor di PT Astra. Kebetulan di perusahaan Astra ini adalah tahun ke-26 saya karyawan Astra. Kemudian di samping itu saya sebagai dosen di Prodi SPKKLP dan juga Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan, jadi Unhan. Saya aktif di PBID, kebetulan di bidang JKN, kemudian di bagian di perhimpunan, saya di pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga. Kebetulan saya di bidang sebagai ketua pengembangan bidang pengembangan dan keprofesian berkelanjutan atau P2KB. Saya juga seorang direktur dari lembaga diklat profesi tersertifikasi Kemenkes, dan saya aktif di masyarakat dan masih banyak lagi aktivitas saya. Dan tentu sebagai istri TNI, suami saya saat ini sebagai SES Dirjen di Kementerian Pertahanan, jadi saya harus aktif sebagai istri, yaitu di kegiatan Dharma Wanita Pusat Kemhan. Begitu. Itu perkenalan saya ya, dia. Saya praktek tentu. Saya praktek di Klinik Duta Medika Cilengsi. Ini tahun berdiri di sana tahun 2002. Saya sudah menjadi dokter dari tahun 98, jadi sudah tua juga gitu. Itu perkenalan saya. Cukup ya perkenalannya? Cukup? Oke. Cukup, Ibu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu memilih profesi kedokteran sebagai karir Ibu? Dari kecil saya TK sampai sekarang itu cita-cita saya nggak berubah deh. Dokter adalah pilihan hidup saya gitu. Jadi pertama zaman dulu kala saya selalu memotivasi diri saya tidak mau mengecewakan orang tua, saya harus menjadi kebanggaan orang tua saya dan keluarga saya. Itu nomor 1. Yang kedua, saya berpikir bahwa kalau jadi dokter tuh ibadah nggak usah mikir loh. Nggak perlu duit juga gitu. Kapan aja kita bisa membantu orang lain. Jadi itu goal saya.
Kemudian yang ketiga, setidaknya kalau jadi dokter tuh nggak susah cari kerja. Dan tentu saya bisa menyeleksi laki-laki sebagai pendamping saya. Gitu deh. Itu motivasi saya gitu. Kalau saya tidak menjadi dokter, mungkin saya nggak pede loh dalam memilih laki-laki gitu. Salah satunya itu. Yang utama tentu tidak pengen mengecewakan orang tua ya sebagai anak. Gitu. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting peran konseling dalam proses pemulihan pasien dan bagaimana cara Ibu membangun hubungan yang saling percaya dengan pasien yang baru? Oke. Oh, tadi ada pertanyaan gitu ya. Aku belum baca pertanyaannya, aduh kacau. Tapi nggak apa-apa ya, Dek ya. Oh, namanya juga dokter ya, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi, Dek, sebetulnya boleh dipercaya, boleh tidak. Senjata utama seorang dokter itu pada konseling, Dek. Karena sebenarnya anamnesa itu adalah dari anamnesa aja kita bisa tahu banyak loh tentang pasien itu. Justru konseling ini anamnesa tidak bisa berjalan dengan baik manakala kita tidak bisa memberikan konseling yang baik. Justru saya tidak setuju bahwa hanya berproses pada pemulihan ya. Justru tidak. Konseling itu diberikan pada saat pasien datang pun sudah dimulai dengan konseling ya. Karena dengan memberikan konseling yang baik, tentu ini akan menjadi modal seorang pasien itu memutuskan keputusan medisnya deh dan keluarganya. Bener ya? Karena justru itulah kenapa dokter tuh harus menguasai teknik konseling yang benar gitu deh. Nah, selama ini sih kebetulan ya dek, aku itu menangani pasien dari zaman anaknya sampai orang tuanya sampai cucunya loh, bayangkan gitu ya. Itu karena trust dari pasien tentu. Nah, tentu itu tidak mudah begitu saja ya. Kalau misalnya nih saya tidak bisa komunikasi dengan baik. Jadi komunikasi yang baik tuh saya belajar deh. Tidak serta-merta saya jadi dokter terus bisa gitu, enggak ya. Dari praktek dan praktek tentu. Nah, tentu saya belajar deh bagaimana komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Tentu tidak lepas dari pemahaman saya tentang komunikasi baik verbal, non-verbal, ya kan? Kemudian di samping saya harus menguasai teknik itu, saya juga harus mendalami itu bagaimana pasien berkomunikasi dengan saya. Karena komunikasi adalah dua arah ya. Komunikasi kan harus dua arah nih, nggak boleh satu arah gitu. Karena kan ada tujuan yang kita capai. Nah, saya pun juga harus mengenali pasien itu komunikasi verbalnya bagaimana, non-verbalnya bagaimana. Nah, dari situ juga saya belajar bagaimana suara saya, bagaimana saya persiapkan ruangan yang nyaman, sebagainya ya. Tentu tidak hanya itu, saya memastikan pasien itu paham dengan apa saya ini deh. Makanya pertanyaan pun juga seperti itu. Pertama mengali pasti saya say hello. Kemudian saya juga akan mengajukan pertama kali tentang menanyakan keluhan pasti pertanyaan terbuka. Kemudian untuk memastikan ini benar nggak sih, saya kasih pertanyaan tertutup. Kan gitu. Kemudian saya refleksi isi dan perasaannya gitu. Kenapa kok saya refleksi isi gitu ya? Jadi menggunakan kata-kata saya kilas balik gitu ya. Bener nggak tadi itu dia ngomong kayak gini gitu ya? Nah itu harus harus saya sampaikan juga. Kemudian perasaan. Jadi pasien itu tidak perlu mengungkapkan perasaan itu dengan saya sedih, nggak perlu ngomong gitu juga gitu ya. Dengan dia ngomong menceritakan sambil dia nangis itu kan kita udah tahu tuh. Oh nonverbal yang dia, oh dia sedang sedih. Maka kita harus merefleksikan perasaannya juga dia, gitu. Pada saat ngomong, jadi saya ulang gitu deh, isinya begini-begini. Jadi ibu sedih. Nah ini kayak gitu ya. Jadi tanda kita itu benar-benar fokus pada dia, gitu deh. Jadi tekniknya itu, kemudian setelah itu saya pastikan dia bisa menerima dengan baik informasinya. Nah barulah saya summary, saya ringkas, kemudian saya kasih nih. Langkah selanjutnya seperti apa, dan tidak lupa saya selalu memfollow up pasien begitu deh. Baik. Saya nggak ngerti ya kalau dokter lain ya, tapi kalau saya seperti itu gitu deh. Itu. Oke.
hambatan apa yang Ibu sering temui kalau saat berkomunikasi atau memberikan konseling kepada pasien seperti itu? Nah, oke. Hambatan ya selama puluhan tahun ini jadi dokter gitu deh. Yang jelas ini ya deh, yang pertama, saya itu sangat terganggu kalau pasien tidak fokus. Karena apa yang saya sampaikan is kondisi real pasien. So that's why I hope dia tidak ada mispersepsi kan terhadap apa yang saya sampaikan. Dia paham dan saya lebih memahami pasien. Makanya saya pastikan yang mengganggu pikiran saya pada saat konseling adalah mereka tetap ada HP gitu ya. Ngangkat HP itu bagi saya nggak banget gitu ya. Itu akan sulit karena apa? Akan terpecah komunikasinya gitu. Itu satu. Karena kan kita harus ada goal yang sama nih. Oh, tujuannya ini gitu kan. Nah, kalau terjeda-jeda dengan handphone, tentu kan pikiran kemana-mana ya, Dek. Itu yang pertama. Itu yang sekarang tidak bisa kita hindari. Manakah pada saat saya konseling, dia sudah saya hitung berapa kali ini handphone, sudah pasti saya break. Saya tidak mau sia-sia waktu saya loh, Dek. Gitu. Sementara kan saya kepingin ini menyelesaikan gitu ya. Jadi saya minta break, mohon maaf mungkin ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, silahkan kita jadwalkan lagi. Dengan saya benar-benar minta maaf, ini tidak bisa diteruskan, karena kan ada perasaan tidak enak di saya ya. Gitu. Dan itu berhak kita seperti itu, asal kita ungkapkan dengan cara yang sopan gitu kan. Nanti kita jadwalkan manakala sudah siap dan tidak ada pikiran lain selain konsul. Begitu deh. Itu satu. Yang kedua adalah manakala pasien itu pasien itu punya pemahaman tersendiri tentang penyakitnya. Contohnya gini, pasien sudah jelas sakit kanker, tapi dia sudah percayai bahwa dengan tabib dia sembuh, dengan hanya ruqyah dia sembuh gitu ya. Padahal kan nggak mungkin gitu ya. Nah itu luar biasa sulit gitu. Kemudian yang ketiga tentu ini ya, pasien yang misalnya ini sudah percaya tentang mitos, misalnya minum obat minum obat akan merusak ginjal. Nah misalnya demikian. Itu juga mitos yang membelenggu di sekitar kita, itu juga mengganggu. Karena dia akan kekeh dengan itu, dan itu juga perlu berkali-kali konseling, tetap aja pasien datang dalam kondisi yang sulit untuk melakukan perubahan gitu ya. Kemudian yang keempat, itu tentu dengan sekarang yang tidak bisa kita hindari adalah pasien sekarang tuh sebelum ke dokter kan udah browsing dulu deh. Browsing dari internet terkait dengan ini, dengan penyakitnya. Nah, sementara yang mereka browsing itu kan begitu diklik langsung muncul. Padahal itu dari blogger-blogger yang nggak ngerti itu, nggak evidence based kan. Padahal dokter itu kan dalam mengeluarkan statement atau apapun kan harus berdasarkan kajian pustaka yang benar gitu. Nah, mereka tuh seringnya dari blogger entah pokoknya yang muncul dari di internet itu diadop gitu ya, Dek. Nah, itu yang sering menyebabkan ini. Kebetulan saya enggak lah ya, cukup hanya di ruang ini kita diskusi gitu. Tapi kebetulan di luar itu bisa sampai menjadi tuntutan hukum karena menilai malpraktek. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus kita waspadai sebagai dokter yang mau tidak mau kita harus menjalankan komunikasi kan, gitu. Kebetulan prinsip saya adalah orang mungkin bisa ya ngomong sakit apa kepala, obatnya ini, saya nggak bisa gitu kebetulan. Makanya pasien setia sama aku tuh banyak gitu ya. Karena apa? Standar tertinggi saya dalam memberikan pelayanan adalah gini. Seandainya saya menjadi seorang pasien, saya itu mau diapain? Nah, saya mau kepengen apa? Kan mesti ada kan? Nah, itu standar saya itu. Tentu saya kepengen dijelaskan, kepengen didengar, kepengen dikasih tahu, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu deh. Aku kesulitannya itu ya. Oke. Baik Ibu, Terus terima apa kasih. lagi? Pertanyaan selanjutnya Ya. akan dilanjutkan oleh Kayus Dihana. Nah, monggo silahkan.
Baik Ibu, mohon maaf tadi handphone saya mati. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu menceritakan pengalaman saat menghadapi pasien atau keluarga pasien yang sedang cemas, berduka, atau menolak pengobatan? Bagaimana cara Ibu menanganinya? Oke. Jadi sebenarnya gini ya, Dek ya. Sebagai dokter itu kan mau tidak mau itu adalah hak pasien ya. Kita harus tahu persis bahwa menolak gitu ya pengobatan itu kan yang manusiawi sebetulnya. Itu juga tidak boleh kita abaikan gitu. Karena tingkat kecemasan, tingkat ketakutan orang menghadapi sesuatu itu berbeda ya. Pendewasaan atau literasi pengetahuannya dan lain sebagainya itu berbeda. Makanya patutlah kita sebagai seorang dokter itu harus tahu deh bahwa kita itu menghadapi pasien itu harus tidak hanya terfokus pasien gitu, tetapi kita itu dalam menghadapi pasien itu harus secara holistik deh, biopsiko sosiokultural. Jadi kita itu harus tahu nih, oh pasien ini siapa, keluarganya bagaimana, kemudian dia ruang lingkupnya seperti apa, di lingkungan yang bagaimana, itu kita tuh harus tahu deh. Makanya kita itu dalam berinteraksi dengan pasien tuh penting banget untuk tahu persis bagaimana pasien sebetulnya. Nah, kalau misalnya ada pasien nih, ternyata diomongin tuh di rumah sakit kalau harus cuci darah. Emang tuh mudah deh? Enggak deh. Sulit sekali namanya cuci darah. Sementara mitos di masyarakat kalau udah cuci darah itu pasti nanti mati gitu kan. Makanya orang menolak. Nah, itulah tugas kita deh, memberikan literasi atau pengetahuan yang cukup. Nah, makanya metodenya seorang dokter menghadapi, kalau aku ya, menghadapi pasien yang tipes atau batuk pilek dengan yang penyakit yang harus cuci darah gitu ya, karena kan end stage ya dari ginjal itu beda sekali. Nah, jadi kalau untuk pasien yang misalnya cuci darah gitu menolak pengobatan, akan aku gunakan teknik komunikasi itu breaking bad news deh. Jadi penyampaian berita buruk itu benar-benar aku lakukan, aku spare waktu banget, aku persiapkan ruangan, aku persiapkan baju, bener-bener aku persiapan loh dek untuk itu, karena ini menyangkut hajat hidup orang gitu. Karena manakala sudah cuci darah, itu kan sudah pasti ini ya dek, keekonomian keluarga, kebahagiaan keluarga terjun bebas. Belum lagi angka kematiannya kan tinggi, bukan karena dicuci darahnya, justru karena udah kerusakan ginjal gitu kan. Makanya pada saat itu aku selalu akan bertanya apa yang diketahui tentang hasil pemeriksaan itu, maksudnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini aku harus tahu nih kesiapan dia dari segi kedokteran tuh siapa, kedokteran itu bagaimana tentang penyakit itu. Maka aku bilang nih, apakah sudah siap saya untuk menjelaskan sekarang hasilnya Ibu, itu harus kita ucapkan juga, kita tawari. Takutnya ternyata dia nggak siap gitu. Itu harus kita omongin dulu gitu. Nah, habis itu barulah setelah kita dia siap, maka kita lanjutkan. Terus kita omongin dengan jujur nih, bahwa dari A sampai Z tuh kita omongin nih. Gitu. Kita sebagai dokter itu nggak boleh yang namanya tidak jujur. Jadi kita itu menyampaikan keilmuan kita, sudah pasti bisa kita pertanggungjawabkan, itu harus jujur, benar, dan terbuka loh dek. Maksudnya ke dia gitu ya. Jangan kita tutupi. Karena risikonya kita tutupi, makanya kita harus tahu nih mengukur emosional pasien itu seperti apa. Kita perlu empati deh. Jadi beda sekali teknisnya gitu ya. Maka dari itu kita harus tahu tuh kalau berita buruk itu tetap harus manakala ada kesiapan pasien gitu. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita itu memahami gitu deh, teknik komunikasi gitu. Nggak harus sama loh deh ya, karena kan berbeda pasti. Tapi tetap yang harus kita kuasai mendasar adalah teknik komunikasi verbal dan non verbal, itu harus gitu ya. Tapi untuk modifikasinya tergantung.
bisa Pak secara stot Davis gitu, macam-macam banyak cara. Nah, seperti itu deh. Memang dokter tuh nggak boleh tergesa-gesa mikirin duit pasien ya dek ya. Tapi kita bener-bener seandainya saya menjadi seorang pasien gimana? Seandainya saya menjadi keluarga pasien bagaimana? Itu seperti itu. Jadi dengan menolak, kalau kita sudah jelaskan baik-baik, dek, kasih waktu, nggak harus loh dia langsung menyetujui, iya kan? Kasih waktu, terus kasih jeda, silahkan bertanya. Jadi kita itu jangan cepet-cepet dokter, tawarkan nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Kita harus cepat merespon. Nah, sebenarnya itu sih dek, dengan harapan pendekatan itu, terus kita WA juga waktu di rumah, gitu kan? Nah, itu menjadikan saya pastikan ke mereka itu bahwa saya siap mendampingi mereka loh. Nah, jadi selama ini aku praktek yang sekarang spesialis tuh seperti itu deh. Jadi intinya penting sekali kita memuliakan mereka gitu. Ada yang Baik, Ibu. nanti kalau nggak ada yang jelas nanya aja ya. Itu kalau aku seperti itu soalnya gitu ya. Jadi punten kalau misalnya ada nggak jelas nanya aja. Oke? Bagus Ibu Oke. jawabannya. Berarti Nah, kita pendekatannya harus jujur ya Bu ya. harus jujur, harus bener deh. Karena begitu kita tutup-tutupi, luar biasa gitu ya. Makanya kita harus menilai dulu tuh tadi kesiapannya seperti apa gitu kan. Jangan kalau nggak siap, kita udah langsung berondong gini-gini. Jangan, ada jeda-jeda deh. Makanya ada chang and check gitu kan. Itu perlunya itu gitu. Jadi berikan bertahap, nanti ulang kira-kira jeda waktu itu untuk mereplay gitu ya. Dia itu ngerti nggak gitu ya, itu harus begitu, jangan kita terus saja ngomong gitu. Jadi pastikan dia step by step itu tahu tentang apa yang kita berikan gitu. Jadi sulitnya dokter itu sama dengan dosen, yaitu memindahkan apa yang ada dalam kepala kita ke pasien. Nah itu sulit sekali loh dek. Makanya seperti itu sih setidaknya yang ingin aku sampaikan. Jadi dalam teknik berkomunikasi jangan tergesa-gesa. Jadi I'm okay, you are okay gitu ya dek ya. Jangan aku merasa tahu terus aku ngomong terus gitu kan. Ya kan kasihan pasiennya. Iya. Gitu. Oke, Pertanyaan terus selanjutnya, Ibu masih, ya silakan Ibu lanjutkan. Mohon maaf. udah cukup. Nanti kalau Oh, adik-adik kepengen ada yang ditanyain, ini ya tanya aja ya. ya Ibu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, keterampilan atau teknik apa yang paling sering Ibu gunakan untuk membantu pasien mengekspresikan perasaannya? Tergantung deh, tergantung case-nya gitu ya. Yang itu aku bilang. Jadi apapun itu, mau teknik apapun, tergantung kasusnya. Tetapi yang harus kita kuasai itu teknik berkomunikasi dalam hal ini ya, Dek ya. Dari memulai sesi seperti apa gitu kan. Terus pada saat menggali informasi seperti apa, kemudian memberikan rangkuman seperti apa dan tindak lanjut seperti apa. Jadi intinya kita harus tahu cara komunikasi, teknik komunikasi dari mulai awal sampai akhir, dan jangan lupa kita tidak boleh lupa dalam menentukan sikap dek. Jangan sampai loh dek, suaraku misalnya lembut nih, suaraku misalnya ibu bagaimana kabar misalnya gitu ya. Terus aku ngomong, ada ibu yang dirasakan gitu kan. Misalnya tanyalah misalnya gitu. Ternyata aku sambil buka handphone misalnya. Misalnya aku begini. Coba, aku bersedekap tangan. Atau kakiku itu ngelipat gitu deh. Itu kan nggak banget loh dalam komunikasi gitu kan. Jadi mesti harus benar-benar ya namanya verbal, non-verbal, itu mesti harus kita kuasai. Kontak mata itu juga harus kita lihat gitu, intonasi suara, karena dek bahaya non verbal itu jauh lebih besar dibanding verbal loh dek gitu. Makanya sikap itu mesti harus benar, gestur kita mesti harus benar gitu. Jadi kalau di aku itu dek menilai pasien itu
di samping verbal, karena kan saya sebagai dokter tuh harus menilai juga loh, pasien ini komunikasi verbalnya bagaimana, terus non verbalnya bagaimana, itu juga sama gitu. Jadi aku juga harus seperti itu, aku juga menilai gitu ya, biar tidak miss. Nah makanya sebenarnya teknik apapun tidak boleh lepas dari itu, teknik verbal dan non-verbal, kemudian memulai sesi seperti apa etikanya, kemudian cara menggali informasi seperti apa, kemudian menyimpulkan jadi dan memberikan jalan keluar seperti apa, pemantauannya bagaimana, itu mesti harus kita lakukan dengan benar, Dek. Gitu. Yang kita utek-utek ini kan manusia loh, Dek, yang punya ini ya, punya perasaan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya sih, Dek, prinsipnya adalah komunikasi ini memegang peran penting keberhasilan pengobatan pasien loh, Dek. Beneran gitu kan. Pasien tuh bisa berhenti berobat gara-gara dokternya jutek. Percaya nggak sih? Misalnya aku, Percaya, Bu, Bapak, percaya. iya karena aku bolak-balik ngomong, Bapak nanti jangan lupa ya, kalau nanti di rumah sakit, tolong tanyakan ini ke dokternya. Dok, buru-buru saya mau tanya. Baru ngomong gini aja udah ini dok, dokternya marah. Cepet-cepet saya disuruh udah Pak ngambil obat. Nah itu kan saya nggak nyaman. Nah itu seperti itu loh. Sering nggak dilihat dok saya. Nah makanya kontak mata itu penting banget deh, gitu ya. Jadi suara dan lain sebagainya. Pokoknya dalam komunikasi jangan cepet-cepet aja. Kasih orang lain menyerap informasi yang kita berikan gitu. Oke, apalagi. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oh ya, jangan lupa deh. Pada saat kita sesi konseling, ada yang Iya. membahayakan kita, misalnya emosinya marah-marah. Kita jangan menjadi korban berikutnya ya. Nggak boleh deh. Jadi pada saat terjadi seperti itu kondisi, kan ada dong pasien yang marah-marah gitu. Itu terus jangan membiarkan kita jadi korban. Enggak loh deh. Kita tetap harus, ini masih relate nggak sih dengan pembicaraan ini? Kalau dia sudah kira-kira membahayakan, berdiri deh dari duduk. Baik, Menuju ke Ibu. pintu deh. Ya, menuju ke pintu dan jangan membelakangi pasien. Nah, terus manakala ini tinggalkan aja. Gitu ya, jangan jadi korban berikutnya. Oke?